Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertimpa reruntuhan bangunan di Ungaran, Kabupaten Semarang, 1 dari 4 orang tewas. Presiden Joko Widodo membuka perhelatan Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Stadion Manahan Solo. Harga cabai dan sayur di kota Semarang anjlok, pembeli senang tetapi petani gigit jari. Presiden Joko Widodo membuka perhelatan Pekan Paralimpiade Nasional Perpernas ke-17 di Stadion Manahan Solo. Dalam sambutannya, mantan wali kota Solo itu menyebut atlet penyandang disabilitas memiliki daya juang yang luar biasa dengan menorehkan prestasi yang membanggakan. Pembukaan Peparnas 2024 yang digelar di Stadion Manahan Solo berlangsung meriah pada Minggu malam. Acara dibuka dengan tari-tarian khas Nusantara yang diikuti parade dari masing-masing kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia. Pada acara pembukaan ini turut hadir Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana, Menpora Dito Aryo Tejo, Mensesnek Pratikno, Jenderal TNI Agus Subianto serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi merasa bangga dengan prestasi atlet penyandang disabilitas yang mendapat juara umum 3 kali berturut-turut di ajang ASEAN Para Games. Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia daya juangnya luar biasa. Prestasinya juga sangat membanggakan. Di ajang ASEAN Para Games misalnya, Indonesia meraih juara umum 3 kali berturut-turut. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyebut Peparnas 17 menjadi panggung kesetaraan bagi atlet-atlet penyandang disabilitas. Tak hanya menjadi ajang para atlet mengeluarkan potensinya, Peparnas juga melahirkan atlet-atlet potensial. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Agar jalannya Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 berjalan lancar, ada sebanyak 62 armada disiapkan untuk mobilitas atlet, pelatih, dan ofisial. Selain memastikan kendaraan yang ramah disabilitas, pihak penyelenggara Peparnas juga memastikan armada dalam kondisi prima. Inilah ragam armada angkut atlet Pekan Paralimpiade Nasional ke-17. Armada ini menjadi penting karena mengantar para atlet, pelatih hingga ofisial ke lokasi pertandingan dan harus ramah bagi penyandang disabilitas. Sebelum dipakai untuk Peparnas, seluruh kendaraan diuji kelayakannya dari Dinas Perhubungan Solo. Total ada 20 bus dan 12 minibus yang akan beroperasi. Adapun 30 kendaraan lain berupa bantuan bus low deck Transjakarta dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka akan menjemput para atlet dari Bandara Matiani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Adanya armada ini untuk mendukung mobilitas atlet selama pelaksanaan Peparnas. Intinya kami siap membackup. Ini tadi sebagian kami luncurkan 20 bis di Bandara Ahmad Yani sama 12 mobil box di Ahmad Yani. Kemudian yang di Adi Sumarmo kita siapkan sekitar 30 bis sama bis lodek bantuan dari Pemprov DKI seperti itu, sama 50-an wheelchair seperti ini. Ya, ini untuk membackup kedatangan para ofisial sama atlet. Selain armada, para pengemudi juga jalani tes kesehatan dan pelatihan. Ada 130 relawan dan 300 pengemudi yang siap melayani para atlet Peparnas. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Pada musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Boyolali telah mendistribusikan sebanyak 300 tangki air bersih ke 9 kecamatan. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, pendistribusian air bersih tahun ini berkurang cukup signifikan.
Sepanjang musim kemarau tahun 2024, BPBD Boyolali telah mendistribusikan air bersih ke 9 kecamatan yang terdampak kekeringan. Hingga awal bulan Oktober lalu, setidaknya BPBD Boyolali telah mengirim 300 tangki air bersih ke kecamatan terdampak dengan volume air 1,5 juta liter air. Jumlah tersebut menurun atau lebih sedikit dibandingkan saat kemarau tahun 2023 yang mencapai 7 juta liter air. BPBD Boyolali menghimbau kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih agar mereka bisa menghubungi nomor 0858 777 37310 atau media sosial BPBD Boyolali. Saat ini sekitar 300-an tangki telah dilakukan dropping dan volume dari 300 tangki tersebut sekitar 1,5 juta liter. Keadaan ini relatif dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu relatif terjadi penurunan yang cukup besar. Harga komoditas cabai dan sayur di pasar tradisional Kota Semarang anjlok. Dengan turunnya harga tersebut, pedagang kebanjiran pembelian, namun di sisi lain petani justru gigit jari karena harga jual di tingkat petani tak sebanding dengan biaya operasional mereka. Sudah sepekan harga komoditas cabai di pasar tradisional Karangayu Kota Semarang terjun bebas. Cabai merah keriting yang semula dijual Rp40.000 per kilogram, saat ini harganya Rp22.000 per kilogram. Harga cabai hijau keriting juga anjlok, hanya Rp20.000 per kilogram, padahal harga sebelumnya mencapai Rp35.000 per kilogram. Pedagang menduga turunnya harga komoditas cabai disebabkan karena stok cabai di tingkat petani melimpah. Harga komoditas cabai murah, otomatis pembeli menambahkan jumlah pembelian yang berpengaruh kepada omset pedagang. Namun di sisi lain, anjloknya harga cabai justru merugikan petani. Karena harga jual cabai di tingkat petani pasti lebih murah dari pasaran. Hal itu membuat petani merugi, sebab harga jual tak sebanding dengan biaya produksi petani. Belinya senang, tapi petani susah. Susah ya Bu ya? Karena harga murah kan turun. Tak hanya komoditas cabai, penurunan juga terjadi pada komoditas sayuran. Tomat yang semula dijual seharga Rp16.000 per kilogram, saat ini turun 50% menjadi Rp8.000 per kilogram. Begitu juga dengan wortel, saat ini harganya Rp10.000 per kilogram. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Jawa Tengah adalah lumbung suara terbesar ketiga di tanah air. Tak heran apabila banyak partai politik yang ingin mendominasi wilayah dengan 28 juta lebih suara. Salah satu partai politik yang menargetkan Jawa Tengah adalah Golkar. Hal itu disampaikan dalam konsolidasi pemenangan Pilkada Provinsi Sekabupaten Kota Sejateng di Sukoharjo. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerukan keinginannya untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai basis Golkar. Ia meminta seluruh kader dan sayap partai beringin itu untuk memenangkan para calon kepala daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satunya melalui pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Belum selesai, maka tinggal satu ruang kompetisi kita untuk kita mengatakan bahwa Jawa Tengah adalah basis lumbung Partai Golkar. Caranya hanya satu, saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian, yaitu bagaimana kita memenangkan calon gubernur Pak Lutfi dan wakil gubernur Pak Yassin dan seluruh calon kepala daerah kabupaten kota yang Golkar dukung. Setuju? Setuju? Penggunaan knalpot brong diperketat di masa kampanye pilkada untuk menghindari konflik pada masyarakat, dan tim sukses digandeng untuk tidak menggunakan knalpot brong dalam berbagai kegiatan kampanye.
Inilah yel-yel dalam deklarasi Zero Knalpot Brong di Solo. Dengan mengandeng Forkompimda, KPU, Bawaslu, pelajar, komunitas motor se-Solo Raya, polisi mengajak untuk menjaga kondusivitas masa kampanye tanpa memakai knalpot bising atau brong. Usai apel deklarasi juga digelar pemotongan knalpot brong sebagai bentuk komitmen tersebut. Dirlantas Polda Jateng menegaskan jika penggunaan knalpot brong itu melanggar aturan lalu lintas. Selain itu juga bisa menimbulkan polusi suara yang membuat masyarakat menjadi tak nyaman. Dari aspek sosiologis ini juga dapat menimbulkan trigger terjadinya konflik antar kelompok. Yang ketiga, dari sisi lingkungan juga ini dapat menyebabkan terjadinya polusi terhadap udara maupun lingkungan yang ada. Nah, 3 hal tersebut mendasari kami semua ini. Mari sama-sama kita melakukan kampanye terbuka dengan damai, dengan aman, dengan nyaman, tanpa adanya penggunaan knalpot brong pada saat pelaksanaan kampanye terbuka. Sosialisasi gerakan Zero Knalpot Brong juga menyasar bengkel dan komunitas motor. Masing-masing tim sukses calon kepala daerah juga diimbau untuk tidak menggunakan knalpot brong saat berkampanye. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.